Aduh, ini record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di sini perkenalkan saya Tegar Agung Perdana dengan NIM 210000240072 yang sedang menempuh perkuliahan di Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan memaparkan presentasi dari filsafat dan teori hukum untuk sebagai ujian ulang saya di mata kuliah filsafat hukum. Langsung saja, filsafat dan teori hukum menurut Zen Zanibar MZ. Teori merupakan suatu konstruksi yang disusun dari realitas sosial. Teori hukum dipahami dari dua aspek. Yang pertama sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai kumpulan teori hukum yang diperkenalkan oleh ahli atau pakar. Kebenaran metafisis adalah kebenaran yang bersumber dari hukum alam atau agama. Kebenaran etis adalah kebenaran yang bersumber kebudayaan sifatnya yang relatif. Dan logis, kebenaran yang berasal dari hasil olah pikir manusia yang rasional. Dan yang terakhir, kebenaran empiris, kebenaran yang berasal dari realita. Fungsi filsafat hukum adalah yang pertama merefleksi semua masalah fundamental yang berkaitan dengan hukum. Dan yang kedua, masalah pokok dalam filsafat hukum adalah hubungan hukum dengan etika. Dan yang ketiga, hukum dan etika keduanya merumuskan kriteria untuk penilaian perilaku manusia dengan sudut pandangnya masing-masing. Dan yang keempat, hukum adalah satu momen dari etika. Lanjut, etika normatif secara keseluruhan, kriteria yang berdasarkannya orang dan tindakannya dinilai sebagai baik dan buruk. Sedangkan etos adalah penampilan aktual dari etika yang normatif sebagaimana dalam masyarakat konkret pada suatu waktu tertentu berlaku. Filsafat hukum bergelut dengan tiga hal, yaitu satu, mempertanyakan landasan dari kekuatan mengikat dari hukum, mengapa hukum itu mengikat, dan adapun kriteria untuk menilai kebenaran dari hukum. Lalu, bagaimana menilai kebenaran dari pandangan filsafat hukum? Nilai-nilai merupakan asas dan norma dan etika. Teori hukum. Teori hukum berada pada tataran yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum. Teori hukum mewujudkan peralihan ke filsafat hukum, yaitu ilmu hukum menjadi ke teori hukum, lalu menjadi ke filsafat hukum. Fungsi teori hukum adalah yang pertama menganalisis dan menerangkan pengertian hukum, yaitu hukum subjektif dan hukum objektif, hubungan hukum, asas hukum, milik, hukuman, etikat baik, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, bergelut dengan hubungan antara hukum dengan logika, apakah berpikir yuridis atau penalaran yuridis adalah sesuatu yang berbeda dari berpikir atau penalaran yang biasa. Dan yang ketiga, bergelut dengan metodologi. Adapun teori hukum berada di antara filsafat dan teori politik. Teori hukum dalam kajiannya tidak dapat melepaskan diri dari filsafat dan politik. Filsafat hukum mempersoalkan hakikat hukum, dasar kekuatan mengikat hukum, dan tujuan hukum. Filsafat hukum mendekati hukum sebagai fenomena universal. Ilmu hukum mengamati gejala-gejala hukum. Lanjut, sistem hukum atau legal system. Menurut Beging, sistem hukum hanya merupakan upaya rasionalisasi melalui proses sistemasi yang logis untuk memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh yang tersusun dalam suatu ikhtisar yang berkenaan dengan hukum positif. Sistem hukum tidak selalu menunjukkan hierarkis dari asas sampai dengan kaidah khusus. Karena sistem demikian merupakan sistem tertutup membentuk sistem total dan yang secara logis bersifat tertutup itu mustahil. Sistem hukum bersifat terbuka, sistem hukum yang terbuka yang memungkinkannya mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Kemudian, adapun perekat sistem hukum. Menurut Hans Kelsen, Grundnorm berfungsi sebagai perekat sistem hukum. Grundnorm membentuk penilaian etis terhadap sistem hukum. Menurut dia, perekat sistem adalah keabsahannya karena pembentukan kaidah berbasis sama. Adapun Fuller sistem hukum mengandung moralitas tertentu atau bahasa Latinnya principles of legality
yang mengandung aturan-peraturan hukum yang konstan diumumkan, tidak berlaku surut, mudah difahami, konsisten dan tidak mudah diubah dan ditegakkan. Sistemasi sistem hukum positif tergantung pada kepentingan masyarakat dan tujuan politik yang berkembang. Sistem hukum merupakan suatu keseluruhan yang terbatas yang memperlihatkan aturan-aturan hukum dan putusan hakim yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Sistem hukum terbentuk oleh asas-asas hukum. Kemudian ada pun unsur sistem hukum. Menurut Sajipto Raharjo, struktur hukum, kategori, dan konsep hukum. Menurut Casquet, ada pun unsur sistem hukum sebagai berikut. Unsur ideal, yaitu yang terbentuk oleh sistem makna hukum, yaitu aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Dan yang kedua, unsur operasional, keseluruhan organisasi dan lembaga yang didirikan dalam suatu sistem hukum, termasuk para pengemban jabatan yang menjalankan lembaga tersebut. Dan ada pun yang ketiga, unsur aktual, yaitu keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna hukum, baik yang berasal dari pengemban jabatan maupun yang berasal dari warga. Menurut Friedman, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum mencakup seluruh aturan yang berlaku, sedangkan struktur hukum mencakup semua perangkat organisasi dan fasilitas penegakan hukum. Dan yang ketiga, adapun budaya hukum mencakup budaya masyarakat yang mempengaruhi perilaku ketaatan atau kepatuhan dalam penegakan. Adapun teori hukum berbicara tentang sebagai berikut. Contohnya, yaitu teori keberlakuan hukum, teori hukum positif, teori de pure theory menurut Hans Kelsen. Adapun pendekatan-pendekatan hukum, yaitu legal approach, yaitu dengan sejarah, antropologi, ekonomi, sosiologi, realisme hukum modern, dan hukum alam. Adapun teori pertanggungjawaban hukum, adapun interpretasi, dan lain-lain sebagainya. Teori keberlakuan hukum. Keberlakuan sosial atau faktual dapat dipatuhi dan diterapkan. Keberlakuan yuridis dibentuk menurut prosedur oleh badan berwenang dan secara substansial tidak bertentangan dengan kaidah hukum lainnya, terutama yang lebih tinggi. Keberlakuan moral isi dari hukum secara etis atas dasar yang logis dapat dibenarkan. Kemudian adapun ilmu hukum yang mempelajari gejala kemasyarakatan yang mengandung aspek-aspek hukum. Ada dua aspek ilmu hukum, yaitu yang pertama ilmu hukum normatif dan ilmu hukum dogmatis atau ilmu hukum praktis, yaitu memaparkan, menganalisis, mensistemasi, dan menginterpretasi hukum positif yang berlaku. Tujuannya agar penerapan dan pelaksanaan hukum di dalam praktek dilaksanakan secara lebih bertanggung jawab. Dan yang kedua ada ilmu hukum empiris. Mempelajari hukum sebagaimana tampak dalam sikap dan perilaku warga masyarakat yang dapat diamati secara empiris. Mengapa banyak kasus tidak dilaporkan ke penegak hukum? Mengapa banyak kasus pidana diselesaikan secara kekeluargaan? Itu adalah merupakan pertanyaan yang sering keluar dalam masyarakat. Dan adapun teori hukum positif, positivisme hukum mengatakan hukum adalah perintah yang mengalir dari sumber tertentu. Dan pembuatnya ialah pembuat perintah mengharapkan pihak yang diperintah berbuat sesuatu atau menahan diri. Apabila perintah diabaikan, maka pemberi perintah akan menjatuhkan sanksi. Positivisme hukum mengatakan hukum dibuat oleh negara, sumber hukum adalah kemauan yang berdaulat, atau yang dalam bahasa Latinnya the source of a law is the will of the sovereign. Negara adalah pembentuk hukum sebagai kekuatan dan kekuasaan moral di belakang hukum sebagai Tuhan dunia hukum, atau yang bisa disebut the God of the world of law. Menurut John Otis, the state as the creator of law, as the power and moral authority behind the law, as the God of the world of law. Positivis pada dasarnya mengimplementasikan wawasan skeptis setidaknya dengan merujuk pada filsafat. Apakah ini disebabkan oleh karena positivis dalam berfilsafat tidak memiliki makna dan tidak juga nilai?
Menurut positivis, yang menjadi soal adalah analisis yang sistematis dan andal secara empiris atas materi hukum positif sebagaimana yang disajikan dalam perundang-undangan dan praktek pemerintahan. Karena sangat sulit menata materinya, bagi positivis pendekatan secara formal murni berdasarkan penilaian kritis atas batas-batas pemahaman manusia atau kembali ke akal sehat atau nurani komunis opinio doktorandum dalam konsepsi-konsepsi yang serupa. Kebenaran dalam arti objektif, keadilan memerlukan kesesuaian dengan kebenaran. Kebenaran dalam arti subjektif menuntut kesesuaian dengan apa yang dianggap benar. Menurut positivisme, hukum positif memiliki 4 unsur, yaitu ada perintah yang mengalir dari sumber tertentu, yang kedua ada sanksi, yaitu sesuatu yang buruk yang mungkin melekat pada perintah, yang ketiga ada kewajiban yang keharusan yang diciptakan oleh pembuat perintah, dan yang keempat ada kedaulatan dari pembentuk perintah. Bagi positivisme hukum, satu-satunya hukum yang diterima sebagai hukum adalah tata hukum. Hukum hanya berlaku karena bentuk positifnya ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Hukum hanya ada hubungan dengan bentuk formalnya. Salah seorang penganut positivisme, yaitu Rudolf von Jering, mengatakan bahwa hukum adalah alat untuk mencapai tujuannya. Yang artinya hukum tergantung dari paksaan, dan hak untuk memaksa adalah monopoli mutlak negara. Tesis pokok positivisme. Hanya ilmu yang dapat memberikan pengetahuan yang sah. Hanya fakta yang dapat menjadi objek pengetahuan. Metode filsafat tidak berbeda dengan metode ilmu. Tugas filsafat adalah menemukan asas umum yang berlaku bagi sebuah ilmu dan menggunakannya sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan menjadi landasan bagi organisasi sosial. Semua interpretasi tentang dunia harus didasarkan semata-mata atas pengalaman empiris dan verifikatif, bertitik tolak pada ilmu-ilmu alam, berusaha memperoleh suatu pandangan tunggal tentang dunia fenomena, baik dunia fisik maupun dunia manusia melalui aplikasi metode-metode dan perluasan jangkauan hasil-hasil ilmu alam. Lanjut, teori pertanggungjawaban. Hukuman bagi pelaku kriminal apakah diperlukan? Diperlukan sebagai fasilitas negara untuk menjaga kepentingan umum. Pantaskah pelaku kejahatan dimintai tanggung jawab hukum? Syaratnya terbukti bersalah. Apakah hukum yang dijatuhkan tepat? Menurut Morawetz, diperlukan analisis untuk menentukan ketetapan hukum yang dijatuhkan. Karena itu perlu diperhatikan kaitan pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mempertimbangkan kesalahan dan hukumannya. Tanggung jawab hukum hanya relevan ketika pelaku memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang diharuskan oleh hukum. Ada 2 kriteria untuk meminta tanggung jawab hukum menurut Morawetz pada tahun 1980. Yang pertama, mens rea dan atau guilty mind. Dan yang kedua, actus reus atau guilty act. Yang pertama, mens rea artinya adalah pelaku pantas dihukum karena dia mengetahui hal apa yang dilakukannya dan mengerti tentang apa yang dilakukannya. Dan yang kedua, actus reus adalah terbukti seseorang itu melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagai bukti bahwa dia memiliki kemampuan melakukan perbuatan yang dipersalahkan kepadanya. Menurut Jering, yang merupakan penganut positivisme hukum, hukum adalah aturan hidup bersama yang dianggap sesuai dengan kepentingan negara. Hukum adalah pernyataan egoisme nasional. Hukum dikembangkan secara sistematis dan rasional sesuai dengan kebutuhan hidup bernegara. Positivisme aliran yang berasal dari pemikiran Auguste Comte. Auguste Comte sebagai sosiolog ingin menerapkan metode ilmu alam atau Naturwissenschaft yang sifat utamanya eksperimental dan empiris. Sehingga ilmu hukum pun menurut Comte dalam pengkajiannya melakukan penelitian empiris atau hasil pengamatan panca indera. Bagi Comte, hanya hasil pengamatan panca indera yang berharga sebagai bahan ilmu pengetahuan. Mengapa Comte berpendapat demikian?
Teori terkenal yang dikembangkan oleh Comte adalah The Dark Stadium atau tiga tingkat stadium perkembangan pikiran manusia atau The Dark Person van Outwikkeling van het Menselijk Denken. Tiga perkembangan pikiran manusia menurut Comte yaitu teologi space, yang artinya manusia belum belajar berpikir sendiri, semua kejadian disadarkan kepada kemauan Tuhan yang tercermin dalam kitab-kitab suci. Dan yang kedua metafisis space, manusia yang artinya manusia mulai berpikir sendiri, membuat pengertian dan penjelasan sendiri, abstrak, spekulatif, yang belum diuji dengan kenyataan atau belum didasarkan pengalaman atau observasi yang dengan panca indera. Dan yang ketiga, positif PES, yang artinya manusia lebih mengedepankan kenyataan. Kenyataan adalah hasil observasi panca indera, aksioma, dalil hukum, proposisi, dan segala bentuk statement yang dianggap benar jika sudah teruji secara empiris. Dari uraian di atas menunjukkan bagaimana asal-muasal positivisme hukum. Hukum memang sangat dikaitkan dengan hukum tertulis dan dibentuk oleh penguasa. Hukum merupakan sebagai perintah atau larangan dan ditopang oleh sanksi agar setiap orang mematuhinya sehingga bersifat memaksa. Menurut Paul Scholten mengatakan hukum itu suatu petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan dan apa yang tidak. Hukum itu bersifat suatu perintah. Penganut positivisme berpencar menjadi positivisme analitis dan pragmatisme. Positivisme analitis dan positivisme pragmatis berhubungan dengan empirisme dengan atau melalui cara berbeda. Manifestasi positivisme analitis yang diletakkan secara ilmiah oleh John Austin pada tahun 1750 hingga 1859 dan pengikutnya yang kemudian dimodifikasi oleh Kelsen dan mazhab Wina. Positivisme analitis mencurahkan perhatiannya pada susunan sistem hukum yang positif. Susunan sistem hukum positif yaitu susunan hukum yang rinci dalam negara modern. Sistem hukum yang bersumber pada perintah yang berdaulat, menurut Austin, ke dalam Steuven Theory, Kelsen, yaitu norma-norma yang secara hierarkis diambil atau bersumber dari Grundnorm yang hipotesis. Konsep hukum sebagai perintah yang berdaulat versi Austin diadopsi oleh Kelsen dalam susunan hierarkis sistem hukum yang berpuncak pada Grundnorm. Adapun positivisme pragmatis atau positivisme versi yang berkembang di Amerika Serikat menolak abstraksi dan hal-hal yang tidak memadai, cara penyelesaian verbal, alasan-alasan a priori yang tidak baik, prinsip-prinsip yang ditentukan, sistem-sistem yang tertutup, hal-hal yang dianggap mutlak dan asli. Sebaliknya, pragmatisme terfokus pada hasil-hasil dan akibat-akibat, tidak seperti dipahamkan oleh positivisme analitis yang lebih mengutamakan logika. Hukum adalah proses eksperimental di mana faktor logika hanya salah satu dari faktor-faktor yang utama untuk menarik kesimpulan tertentu. Ketentuan-ketentuan hukum bekerja tidak sebagaimana adanya di atas kertas, tetapi memanfaatkan ilmu-ilmu pengetahuan observatif empiris. Pragmatisme adalah gerakan realis yang menggunakan metode pendekatan modern untuk mengetahui apa hukum itu, bukan bagaimana hukum yang seharusnya itu. Hukum bagi pragmatisme adalah hasil dari kekuatan dan alat kontrol sosial. Menurut Hans Kelsen, yang merupakan salah seorang pakar yang menganut positivisme analitis, ia mengatakan bahwa hukum adalah ekspresi dari keharusan dan hukum adalah keharusan atau seharusnya demikian sebagaimana tercermin dalam rumusan formal dalam suatu undang-undang. Menurut Hans Kelsen, satu-satunya hukum adalah hukum positif. Hukum lain tidak ada. Orang-orang yang hidup bersama membentuk hukum guna mengatur hidup bersama itu. Keharusan itu daripada hukum mungkin saja bersumber dari keharusan yang lainnya. Hak dan kewajiban hanya ada kalau ditentukan oleh hukum positif. Kaidah hukum mewajibkan karena segi formalnya. Adapun pandangan lain dari Sutanjo, hukum secara epistemologi sebagai produk positivisme yang bertolak dari keputusan politik, rezim-rezim yang
yang tengah berkuasa dan berhegemoni antara legislatif, eksekutif, dan bahkan yudisial. Ilmu hukum sebagai ajaran murni yang doktrinal didoktrin berdasarkan doktrin untuk kebutuhan peradilan, kalangan profesional, hakim, jaksa, dan advokat. Hukum adalah norma-norma positif yang artinya as is this written in the book atau nomos-nomos atau behavioral regulators as it is observed as social realities. Menurut Sutanyo, pemikiran hukum dikontrol oleh akademik juristis yang tidak bergeser dari ajaran jurisprudence positivis. Bagi jurisprudence positivis, ilmu hukum sebagai ajaran yang murni tentang penyelenggaraan hukum. Hukum adalah lege atau konstitutum sebagai produk positivisasi. Positivisasi adalah proses objektivisasi sejumlah norma meta yuridis atau asas sebagai sejumlah norma yang positif. Dengan kata lain, norma positif dibangun berdasarkan logika, normologi, dan tidak berlogika. Nomologis yang induktif. Logika nomologis yang induktif merupakan yang menemukan sejumlah norma yang eksis sebagai fenomena empiris yang signifikan dalam kehidupan sosial dan kultural. Hukum positif hakikatnya adalah fenomena normatif. Hubungan kausal antara fakta hukum, dan akibat hukum menurut positivisme adalah hasil normatif judgment, bukan hasil observasi yang mendaya gunakan metode sains guna menjamin objektivitas dan reliabilitas. Menurut Gordon pada tahun 1991 dalam Sutanyo. Positivisme lahir didorong oleh perkembangan ilmu-ilmu alam sejak tahun 1600. Filsafat ini menemukan bentuknya yang jelas dalam karya Auguste Comte, yaitu Cours de Philosophie Positif pada tahun 1830 sampai 1842. Tes-tes pokok positivisme hanya ilmu yang dapat memberikan pengetahuan yang sah, hanya fakta yang dapat menjadi objek pengetahuan. Metode filsafat tidak berbeda dengan metode ilmu. Tugas filsafat adalah menemukan asas umum yang berlaku bagi semua ilmu dan menggunakannya sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan menjadi landasan bagi organisasi sosial. Semua interpretasi tentang dunia harus didasarkan semata-mata atas pengalaman empiris dan verifikatif yang bertolak pada ilmu-ilmu alam, berusaha memperoleh suatu pandangan tunggal tentang dunia fenomena, baik dunia fisik maupun dunia manusia, melalui aplikasi metode-metode dan perluasan jangkauan hasil ilmu alam. Kritik yang muncul justru mempertanyakan pengertian fenomena positif yang dipahamkan kalangan penganut positivisme sendiri pada tahun 1920, yaitu kelompok Wina yang menakam diri The Vienna Circle. Hasil kerja kelompok inilah yang kemudian turut berpengaruh terhadap pendekatan paradigma positivisme. Kelompok Wina yang kemudian menyatakan bahwa metode ilmu-ilmu alam kodrat satu-satunya sumber atau prosedur yang rasional, pengukuran dan manipulasi statistika untuk memperoleh pengetahuan yang universal, sehingga harus digunakan dalam penelitian termasuk penelitian sosial, agar pada dasarnya ditentukan oleh bukti empiris, terukur, dan objektif. Dengan begitu, subjektivitas terkontrol sekaligus adanya komitmen pada nilai-nilai kenetralan asasi atau Hammersley dalam Sutanyo. Kebenaran keilmuan tidak boleh melibatkan emosi dan keberpihakan. Adapun positivisme yang dibangun oleh kelompok Wina menanamkan diri di logical positivisme, yaitu gerakan intelektual yang progresif untuk membebaskan dunia keilmuan dari ideologi rezim pemerintahan autokratis yang selanjutnya memfungsikan ilmu pengetahuan sebagai sumber kebenaran atau the original source of empirical truth, yang dikelola oleh akademisi, bukan oleh
bukan oleh pembenar the normative source of legal justification yang dikelola oleh sarjana tukang. Kemudian adapun teori hukum murni menurut Hans Kelsen pada tahun 1881 sampai 1973, jurisprudensial yang bertulis A Theory of Law menurut Kelsen must be free from ethics, politics, sociology, story. It must, in other words, be pure. Di sini Kelsen tidak menolak nilai-nilai yang mencakup kehidupan manusia di mana hukum dibuat dan diberlakukan. Bagi Kelsen, hukum yang harus dijaga dari pengaruh berbagai faktor-faktor yang dapat merusak hukum itu sendiri. Adapun laws being of proposition knowledge of law means a knowledge of all a norm is a proposition in hypothetical form. Dynamic system is one in which fresh norms are constantly being created on the authority of an original or basic norm, ground norm. Menurut ground norm, a static system is one which is rest in the basic norm determines the content of those derived from it in addition to imparting validity to them. Menurut Kelsen, menolak hukum sebagai perintah, seperti dikatakan Austin, karena perintah adalah elemen psikologi yang ditolak Kelsen dalam teori hukum murni. Sanksi menurut Kelsen adalah konsekuensi bekerjanya rules of law, bukan karena adanya paksaan sebagai ciri validitas norma, seperti yang dimaksud Austin. Ketaatan kepada aturan berarti ketersediaan menerima sanksi jika aturan itu diingkari. Hukum secara epistemologi sebagai produk positivisme yang bertolak dari keputusan politik rezim-rezim yang tengah berkuasa dan berhegemoni antara legislatif, eksekutif, dan yudisial. Ilmu hukum sebagai ajaran murni yang doktrinal yang didoktrin atau berdasarkan doktrin untuk kebutuhan peradilan kalangan profesional, hakim, jaksa, dan advokat. Adapun teori pendekatan hukum. Pendekatan dalam studi sosiologi hukum, menurut Milovanovic, sosiologi hukum bukanlah disiplin hukum, tetapi merupakan pendekatan dalam mempelajari hukum. Pendekatan hukum versus sosiologi hukum dilakukan dua pendekatan utama, yaitu jurisprudence atau legal sense atau legal dogmatik, berkembang sejak tahun 1800-an. Pendekatan hukum sebagai sistem aturan tertulis yang ditetapkan oleh negara. Adapun hukum dilihat sebagai aturan hidup bersama yang dinilai sesuai dengan kepentingan negara. Hukum adalah sejumlah norma yang secara imperatif berhubungan dengan kelakuan manusia dan sah karena diterima oleh mereka yang hidup di tempat dalam wilayah hukum yang sama. Menurut Berling, penganut analytical jurisprudence menurut John Austin menganggap bahwa hukum merupakan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup. Oleh karena itu, hukum positif memiliki 4 ciri-ciri, yaitu perintah yang berkuasa, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Menurut sudut pandang jurisprudence, negara adalah institusi yang terpenting, terkuat, dan memaksa. Karena itu hukum merupakan suatu sistem yang mencerminkan adanya hierarki antara hukum yang lebih tinggi karena kedudukannya sebagai sumber dari hukum yang lebih rendah dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dari mana ia bersumber. Adapun menurut sosiologi of law, berkembang sejak 1840-an, adalah cabang studi sosiologi yang memfokuskan pada equal hukum sebagaimana terwujud dari pengalaman dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Hukum sebagai refleksi perilaku masyarakat dalam memelihara ikatan-ikatan di antara para anggotanya, menurut Roberto Younger. Hukum sebagai kaidah bersanksi, menurut Durkheim. Kaidah hukum dalam masyarakat muncul dalam dua bentuk, yaitu kaidah hukum represif atau sanksinya mendatangkan kesengsaraan atau penderitaan, dan kaidah hukum restitutif yaitu pemulihan pada kondisi semula. Menurut Max Weber mengatakan sistem hukum sebagai suatu sistem pengelolaan baik tradisional, karismatik maupun legal rasional. Hukum sebagai susunan prosedur yang teratur dan mempunyai standar normatif berlaku dalam suatu kelompok sosial tertentu, mengikat orang-orang yang ada di dalamnya, bersifat pasti dan dapat memberi sanksi kepada pelanggarnya. Hukum cenderung regulatoris dan sekaligus represif dan emansipatoris. Menurut Black mengatakan hukum sebagai socio-legal studies sebagai fenomena empiris yang dijadikan objek kajian yang dapat diukur sebagai variabel yang dikuantifikasikan. Hukum yang diidentifikasikan dengan aturan tertulis abstrak, berat sebelah, dan terbatas sifatnya. Buktinya, kata Eugen Ehrlich, undang-undang yang dikodifikasikan sejak tahun 1811 ternyata dianggap aneh oleh penduduk. Sementara penguasa tidak menghiraukan perasaan masyarakat. Menurut Ehrlich, petani-petani Australia perilakunya ternyata tidak seperti undang-undang, tetapi menghayati petunjuk-petunjuk lain di luar undang-undang. Perilaku tersebut adalah hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat petani Austria, living law. Sedangkan living law adalah hukum yang mendominasi kehidupan masyarakat sekalipun tidak dicantumkan dalam proposisi yuridis. Menurut Iromi, pada tahun 2000, hukum yang hidup bukanlah bagian dari naskah yang diterapkan pengadilan atau diakui sebagai ketentuan yang mengikat ketika dijatuhkan putusan, tetapi hanyalah bagian yang dalam kehidupan nyata ditaati oleh pihak-pihak yang bersengketa, menurut Iromi dan Ibn. Selain pendekatan utama juga ada pendekatan lainnya, yaitu sociological jurisprudence yang berkembang sejak tahun 1900-an. Hukum sebagai fenomena sosial atau eksistensi hukum dalam masyarakat berlaku dan manfaat dan dampaknya. Bagi Roscoe Pound, ada perbedaan yang amat tegas antara hukum dalam kitab Law in Books dengan hukum dalam bekerjanya Law in Action. Hukum adalah proses, bukan kondisi. Hukum berkorelasi dengan fakta sosial di mana hukum itu diciptakan dan difungsikan bagi masyarakat. Efektivitas hukum sangat penting sebagai tolak ukur bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Legal realisme atau realisme jurisprudensi berkembang sejak 1920-an di Amerika dan Skandinavia. Aliran yang berkembang di Amerika lazim dikenal dengan ciri-cirinya pragmatis. Pragmatisme, positivisme, versi yang berkembang di Amerika Serikat menolak abstraksi dan hal-hal yang tidak memadai, cara penyelesaian verbal, alasan-alasan a priori yang tidak baik, prinsip-prinsip yang ditentukan, sistem-sistem yang tertutup, hal yang dianggap mutlak dan asli. Pragmatisme melihat ke arah hasil-hasil dan akibat-akibat. Hukum bagi pragmatisme adalah proses eksperimental di mana faktor logika hanya salah satu dari faktor-faktor yang utama untuk menarik kesimpulan tertentu. Ketentuan-ketentuan hukum bekerja tidak sebagaimana adanya di atas kertas, tetapi memanfaatkan ilmu-ilmu pengetahuan yang mulai dari pengamatan terhadap perilaku manusia dalam masyarakat, dari ekonomi, kriminologi, sosiologi hukum, sosiologi umum, dan psikologi. Adapun pragmatisme adalah gerakan realis yang menggunakan metode pendekatan modern untuk mengetahui apa hukum itu, bukan apa hukum yang seharusnya itu. Hukum bagi pragmatisme adalah hasil dari kekuatan dan alat kontrol sosial.
Hukum bagi pragmatisme adalah generalisasi dari perilaku hakim karena hakimlah yang menjalankan dan membuat hukum. Hukum tidak bisa diidentikan dengan aturan hukum yang permanen atau konstan. Aliran yang berkembang di Skandinavia mendasarkan kepada manifestasi positivisme analitis yang memfokuskan perhatiannya pada susunan sistem hukum yang positif. Susunan sistem hukum positif secara rinci sebagaimana susunan hukum dalam negara modern, yaitu dari perintah yang berdaulat. Menurut Austin ke dalam Steuben Theory. Dan adapun Kelsen yaitu norma-norma yang secara hierarki diambil atau bersumber dari Grundnorm yang hipotetis. Critical Legal Study Movement. Gerakan yang berkembang sejak tahun 1970-an yang berpendapat bahwa di belakang hukum selalu ada kepentingan politik tertentu, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali semua produk hukum harus dikritisi. Misalnya latar belakang mengapa suatu produk hukum dibuat, untuk siapa suatu produk hukum, siapa yang mengkreasikannya, dan kelompok mana yang paling berkepentingan. Ambiguitas suatu produk hukum kerap kali tampil secara mencolok dan tidak jarang pula secara sengaja disamarkan. Kalau dari segi konsep sudah mengandung ambiguitas, maka penerapannya pun memunculkan perlakuan delegasi. Hukum menjadi sarana pengaksaan dan dominasi elit kekuasaan. Dikesankan kepada masyarakat bahwa berkuasa adalah hukum. Padahal hukum yang diberlakukannya adalah buatan penguasa sendiri. Karena itu pendekatan CLS disebut pendekatan struktural karena melihat masyarakat sebagai susunan yang terdiri atas lapisan atas atau kelas. Menurut feminis, jurisprudensi berkembang sejak pada tahun 1980-an. Hukum nyatanya membatasi realisasi dari nilai-nilai sosial. Hukum lebih mencerminkan keberpihakan kepada laki atau falosentris. Legal semiotik yang berkembang sejak tahun 1980-an, hukum dilihat sebagai tanda-tanda yang mengandung pesan sehingga hukum dianggap sebagai sistem tanda seperti juga institusi sosial lainnya seperti sistem pembahasan, sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem keluarga, dan lain-lainnya. Adapun legal studies, yang disiplin dengan pokok kajian pada isu-isu bagaimana sebaiknya membuat hukum agar hukum bekerja lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik dengan cara mengidentifikasi rule of law. Dalam konteks sosial menekankan pada pendekatan empiris terhadap masalah yang muncul ketika sistem hukum bekerja dalam masyarakat. Hukum lebih dipandang sebagai law in action ketimbang law in books. Pendekatan antropologis. Hukum diidentifikasi dari gejala-gejala dalam masyarakat yang beraneka ragam dengan fungsi-fungsi yang secara hakiki menjalankan atau merupakan fungsi hukum. Ada lembaga yang berfungsi sebagai pengendali sosial, ada lembaga yang menciptakan solusi, dan sebagainya. Dalam masyarakat sederhana terdapat kedamaian dan konflik-konflik dapat diselesaikan oleh masyarakat sendiri tanpa kekuasaan formal yang dibentuk oleh penguasa negara. Maka dalam masyarakat tersebut secara antropologis terdapat hukum. Penekunan hukum dari aspek antropologis adalah gambaran yang lebih mendalam mengenai cara bekerja hukum sebagai pengendali sosial dan bagaimana hal itu berkaitan dengan nilai-nilai budaya. Menurut Ihromi pada tahun 2000, mereka yang menekuni hukum dari aspek antropologis yaitu lebih kepada segi intelektual dan filosofis. Hukum tidak diamati dalam hubungan dari segi praktis penerapan hukum menurut Bohannan dalam Irhoni pada tahun 2000.
beda pendekatan sosiologis dengan antropologis, yaitu sosiologi mempelajari tentang struktur sosial, proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Struktur sosial merupakan keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok dengan kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan sosial. Adapun proses sosial yaitu pengaruh timbal balik antara pelaku bagai antara berbagai segi kehidupan bersama antara politik dengan ekonomi, hukum dan agama dan sebagainya. Eh, Adapun interaksi sosial sebagai proses sosial adalah dapat dikategorikan menjadi komunikasi, konflik, kompetisi, akomodasi, asimilasi, dan kooperasi. Lanjut. Objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat, orang-orang yang hidup bersama dan yang menghasilkan kebudayaan. Adapun sosiologi mempelajari situasi masyarakat yang aktual. Sosiologi hukum mempelajari hukum dalam hubungannya dengan situasi aktual masyarakat. Dan adapun sosiologi hukum dibutuhkan untuk menghimpun bahan bagi perancangan politik hukum yang tetap dan tepat. Antropologi mempelajari tentang umat manusia sebagai makhluk masyarakat dengan titik perhatian pada sifat-sifat khusus badani, cara-cara produksi, tradisi-tradisi, dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup yang satu berbeda dengan yang lain. Antropologi budaya menyelidiki seluruh cara hidup manusia, mempelajari bagaimana dengan akal dan struktur fisik yang khas itu berhasil merubah lingkungannya berdasarkan pengalaman dan pengajaran dalam arti yang seluas-luasnya. Karena itu dalam antropologi dikenal kultur universal, yaitu satu, peralatan dan perlengkapan hidup. Yang kedua, mata pencarian. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, sistem bahasa. Yang kelima, sistem kesenian. Dan yang keenam, sistem pengetahuan. Dan yang terakhir, sistem religi atau sistem kepercayaan. Teori penafsiran dan perkembangan awalnya. Menurut Legiston, fenomena positivisme dimulai oleh kalangan yang melihat hukum sebagai undang-undang yang disebut Legiston. Bagi penganut Legiston, hukum melekat pada undang-undang. Karena itu prinsip hakim mengadili berdasarkan undang-undang. Undang-undang dianggap lengkap dan hakim tidak boleh menolak perkara. Menurut Begriff Jurisprudence, paham Legiston diakui kelemahannya. Oleh karena ternyata undang-undang banyak kekosongan, muncul paham baru Begriff Jurisprudence yang menganggap undang-undang lepas dari kekurangannya. Bagi kalangan Begriff Jurisprudence, undang-undang look can fall atau penuh kekurangan-kekurangan. Undang-undang perlu dilengkapi dengan menggunakan logis ekspansionis dari undang-undang. Cara melengkapi undang-undang. Adanya metodenya ialah menyusun konstruksi. Karena itu aliran ini disebut juga construction jurisprudence. Tujuannya untuk menemukan pengertian atau mengonstruksi pengertian. Pengertian-pengertian yang dihasilkan merupakan cara menutup kekurangan-kekurangan dalam undang-undang. Bagaimana cara membangun pengertian yang dimaksud? Ada dua cara, yaitu analogi hukum dan determinasi atau penghalusan hukum. Baik Legiston maupun Begriff Jurisprudence menganggap tugas hakim sama, yaitu menerapkan undang-undang. Karena itu muncul reaksi yang berpendapat hakim tidak menjalankan hukum semata tetapi juga membentuk hukum. Penganut pandangan ini disebut Freirechtsbewegung atau Interessen Jurisprudence. Freirechtsbewegung atau Interessen Jurisprudence merupakan hakim harus bersikap aktif. Hakim berhak mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak mereka dalam arti positif dan tidak terikat oleh undang-undang.
yang diartikan merdeka dalam arti negatif. Mengapa hakim harus aktif? Karena hakim dipengaruhi oleh kemauannya, tidak hanya pikiran yuridis, tetapi juga emosi pikirannya. Menurut Paul Scholten, tugas hakim bukan menerapkan hukum atau membentuk hukum, melainkan menemukan hukum. Dalam buku De Joko Sutono, istilah yang tepat digunakan untuk menjelaskan perkembangan tugas hakim dari masa ke masa berikut aliran paham pendukungnya adalah Rechtsstaatstellung sebagai istilah netral yang mencakup ketiga istilah tersebut. Rechtsstaatstellung berasal dari pengaruh ajaran Montesquieu tentang pemisahan separation of power atau separation des pouvoirs yang mendalilkan the Whitegaver's script Reich the rector passed to legislator membuat hukum dan hakim menjalankannya. Segala masalah atau perkara ada jawabannya dalam undang-undang. Oleh karena itu undang-undang sudah lengkap. Hakim adalah mulut undang-undang. Jika ada kekosongan dalam undang-undang, maka hakim harus melakukan konstruksi. Apa yang menjadi latar belakang pandangan demikian menurut Montesquieu bahwa boleh jadi suatu undang-undang mampu melihat ke depan sekaligus buta. Dalam beberapa kasus tertentu menjadi terlalu keras atau kaku. Namun hakim dari bangsa tidak lebih tidak lebih ketimbang sekedar mulut undang-undang. Badan tak berjiwa yang gagal meniadakan keberlakuan maupun kekerasan undang-undang tersebut. Menurut Pontier, pendapat dari Montesquieu tersebut menjadi landasan bagi kalangan legislatif terutama di Belanda yang menganggap peran hakim seperti metafora atau hanya undang-undang. Namun kata Pontier, dewasa ini untuk berbagai alasan muncul keraguan apa benar Montesquieu sungguh bermaksud menyatakan hakim hanya corong legislator hanya menerapkan bunyi undang-undang atau bahwa yang dimaksud Montesquieu hanya berarti undang-undang. Terlepas dari perdebatan tentang pendapat Montesquieu yang menjadi dasar legislasi tersebut, konstruksi ternyata memang tidak cukup. Kalangan penganut Freirechtsbewegung berpendapat bahwa hakim harus membentuk hukum. Pembentukan hukum masih juga belum memadai. Maka hakim menurut Paul Scholten harus menemukan hukum. Jika ditarik latar belakang mengapa tugas hakim berkembang, jawabannya adalah sejarah hukum Romawi yang ditemukan oleh bangsa Italia dinilai sebagai kodifikasi atau sistem hukum yang lengkap. Dalam penerapannya ternyata ditemukan kekosongan. Bagaimana mengisi kekosongan itulah kemudian melahirkan aliran pemikiran tentang fungsi hakim dalam mengadili. Menurut Friedman, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum mencakup seluruh aturan yang berlaku, dan adapun struktur hukum mencakup semua perangkat organisasi dan fasilitas penegakan hukum. Dan yang terakhir ada budaya hukum mencakup budaya masyarakat yang mempengaruhi perilaku ketaatan atau kepatuhan dan penegakan. Dua visi dalam historis sejarah yang berbasis pada pengembangan filsafat hukum, idealistis dan spiritualistis. Gagasan hukum absolut muncul dari suatu gagasan ke gagasan yang lain dan cenderung a priori tidak berubah dan karenanya historis, meskipun dalam dikronologikan dari ide Plato, Aristoteles, Cicero, dan seterusnya. Hukum adalah perwujudan ide, seperti keadilan, rasio, dan lain-lain sebagai pandangan hukum statis. Idealistis spiritualistis, jika hukum dianggap sebagai perwujudan gagasan absolut arahnya dan hasilnya pastilah pandangan hukum statis. Benar bahwa ide-ide hukum muncul atau lahir dari pemikiran secara berurut. Dari pemikiran ahli yang satu ke ahli yang berikutnya, yang belakangan melengkapi yang terdahulu, atau mengkritisi ide ahli sebelumnya.
Perkembangan dari pemikiran ahli yang terdahulu ke ahli berikutnya cenderung a priori atau historis. Ide-ide yang berkembang itu bisa diurut secara kronologis atau vertikal, tetapi tidak dalam pengertian kronologis linear atau horizontal. Materialistis atau sosiologis. Hukum tidak semata ide, tetapi yang sangat penting adalah produk kenyataan kehidupan masyarakat, lokal, regional, nasional, dan global. Mazhab historis, contoh dari paradigma hukum sebagai produk kenyataan. Marxisme adalah contoh pemikiran yang menghasilkan paradigma hukum empiris. Dan yang terakhir, uraian di atas menunjukkan bagaimana asal-muasal positivisme hukum. Hukum memang sangat dikaitkan dengan hukum tertulis dan dibentuk oleh penguasa dan ditopang oleh sanksi agar setiap orang mematuhinya. Karena itu, Paul Scholten mengatakan hukum itu suatu petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan dan apa yang tidak. Dengan kata lain, hukum itu bersifat suatu perintah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf, dimaafkan. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.